Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Muridatul Fahoria dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2, NIM 204 104 01 0030. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan kognitif, perkembangan moral, perkembangan psikoseksual, dan psikososial. Perkembangan kognitif yaitu secara etimologi kata kognitif berasal dari bahasa Inggris cognition yang bersinonim knowing yang artinya mengetahui. Sedangkan arti kata kognisi secara lebih luas adalah bagaimana memperoleh, menyusun, dan menggunakan suatu pengetahuan. Teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Terdapat 5 konsep dasar yang menjadi acuan teori perkembangan kognitif Piaget. Menurut Piaget yaitu 1. Konsep skema, 2. Proses asimilasi, 3. Proses akomodasi, 4. Proses organisasi, 5. Proses ekuilibrasi. Yaitu skema merupakan kerangka atau konsep dasar dalam pikiran anak yang bertujuan untuk mengorganisasi atau menata informasi serta menginterpretasikannya. Sedangkan asimilasi merupakan proses ketika anak atau individu memasukkan pengetahuan baru ke dalam kerangka pengetahuan lama yang sudah ada. Sedangkan akomodasi merupakan proses ketika anak beradaptasi dengan informasi baru yang diterimanya. Sedangkan proses asimilasi dan akomodasi ini merupakan proses mental yang mana tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dipisahkan. Menurut teori Piaget sendiri ini, ekuilibrasi merupakan proses atau mekanisme pemikiran anak yang bergeser dari suatu tahap ke tahap pemikiran selanjutnya yang lebih kompleks. Nah, proses ini terjadi karena anak mengalami semacam konflik dalam kognisi anak atau disebut juga dengan proses disequilibrium untuk memahami informasi atau sesuatu yang baru. Ketika anak itu berhasil memecahkan konflik tersebut, maka terjadilah sebuah keseimbangan dalam pemikiran sehingga anak mendapatkan pengetahuan baru. Juga ada teori lain yang mendukung tentang hal tersebut seperti yang Diwastisomanto yang mengatakan bahwa anak akan mencapai tingkat perkembangan intelektual yang maksimal jika individu atau anak tersebut bisa menjaga proses ekuilibrasi dalam dirinya. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Secara etimologis kata moral berasal dari kata mos dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya mores yang artinya adalah tata cara atau adat istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti atau susila. Sedangkan secara terminologis terdapat berbagai rumusan pengertian moral yang dari segi substantif materialnya tidak ada perbedaan, akan tetapi bentuk formalnya berbeda. Wijaya menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan akhlak. Nah, inti tentang pembicaraan moral adalah itu berkaitan dengan bidang kehidupan manusia dinilai dari baik buruknya perbuatan selaku manusia. Norma moral dijadikan sebagai tolak ukur untuk menetapkan benar salahnya sikap dan tindakan manusia. Pendidikan moral ini menyangkut pembinaan sikap dan tingkah laku moral yang baik atau budi pekerti yang baik. Makna moral terkandung dalam kepribadian seorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Yang terakhir yaitu psikoseksual dan psikososial. Menurut Sigmund Freud, fase-fase perkembangan individu didorong oleh energi psikis yang disebut libido. Libido ini merupakan energi yang bersifat seksual dan sudah ada sejak bayi. Setiap tahap perkembangan ditandai dengan berfungsinya dengan dorong-dorongan tersebut pada daerah tubuh tertentu. Perkembangan psikososial adalah tahap-tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang
berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadi matang secara fisik dan psikologis. Perkembangan psikososial juga berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan kepribadian serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.